Ceto nanti biar dijelaskan oleh Ibu Ratna. Adipati Pragulo ini memimpin padi ini di tahun berapa sampai tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk sedoyan ya. Saya aslinya itu bukan pakar sejarah nih, aku tadi bingung harus ngomong apa nih ini. Mas, non sewu Pak, kula mboten lancar basa Jawa kados Mas Agung kados jenengan. Jarene pripun? Lah nggih. Campuran gado-gado, pokoknya saya kenal kolong mesti apa nek saya itu nggak bisa bahasa Jawa lancar. Nek teman-teman bilang itu jenenge Suratna ini ya, Suratna itu bisanya cuma bahasa gado-gado karena sebagian besar hidup saya itu di Jawa Barat dan kebetulan Pak Naryo itu mungkin kita satu akar. Saya walaupun bapak ibu dan seluruh keluarga itu dari ibu ya terlahir secara Islam, tapi kebetulan saya dididik dari kecil itu untuk Sunda Kawitan, Mbak. Ya non sewu mungkin satu akar nih kalau di Jawa itu Kapitayan, Pramono Adi, Sabto Darmo itu ya. Kebetulan saya memang ya sampai detik ini ya saya memang menjalankan Islam, tapi Islamnya dia kecampur sama Sunda Kawitan, intinya seperti itu Pak. Jadi kalau kita bukan nek jenengan sedaya nembangnya Jawa nggih, nek saya pakai bahasa Sunda memang ya ngapunten. Tapi dari semua itu mungkin ya kita di sini bisa saling melengkapi. Kalau tadi Mas Agung Pak Monaryo niku masalah sejarah saya tidak untuk narasumber Ki Ageng Pragulo, saya salah kaprah. Saya juga masih berguru. Kebetulan guru kami sudah sedo kabudut kemarin Pak Ki. Tapi minimal nih sedikit banyaknya ilmu ya sudah nyampe ke kami, dan ini kita sharing mawon ya. Kita sharing mawon. Pada garis besarnya ini kok ngeten ya, mungkin Pak Muden, Mbak Dewi itu lebih paham lah, malah bukan saya ini. Cuman yang setahu saya cuman kalau yang apa itu secara garis besar mungkin bisa dibaca di Google ya, seperti itu. Yang kita pelajarin pun hampir sama seperti itu, cuman saya malah banyak pertanyaan ini Pak Muden ya, non sewu. Jadi antara Wasis Joyokusumo pertama dengan kedua itu kan pada akhirnya gelarnya itu terwariskan juga Pragulo niku nggih. Jadi putra penjawi niki Pak Wasis niki ketika dulu hidupnya itu naksir sapi yang dimiliki oleh salah satu ya akhirnya menjadi teman karibnya nggih. Sapi itu namanya Pragulo. Diganti oleh kuda kebangsaan dia, maksudnya kuda yang paling dia banggakan. Awal mulanya julukan Pragulo itu di situ. Yeah. Kalau yang saya garis bawahi di sini Bu, Pak Mudin ya, yang saya tahu kan bukan pengawal ya, pada saat perjuangan Ki Ageng Pragulo itu didampingi kan 6 punggawa itu ya, 6 adipati sama 4 tumenggung ya. Tapi kok makamnya yang di situ itu namung Ki Ageng Kenduruan lagi yang tersebut, yang 5-nya kemana? Niku pertanyaan saya, soalnya di sejarah itu nama-nama selain Ki Ageng Kenduruan itu tidak ada. Lah niku mangke kula nyuwun penjelasan di situ untuk teman-teman niki ya. Seperti itu, karena di catatan saya ini selain Ki Ageng Kenduruan yang ada di situ itu ada Adipati Sangwonggaleng, Tumenggung Mangunjaya, Tumenggung Ramananggala, Tumenggung Tohpati sama Tumenggung Sindurejo. Itu beberapa makamnya ada terlacak di Kemiri, di rumah penduduk yang sebelah
makam Kembang Jaya Pak, itu di belakangnya ada 2 makam, dicurigai itu makam Mbah Mangun Jaya sama Toh Pati. Nah, sementara yang di sebelahnya Ki Ageng Pragulo itu kan Nawang Sih sama Nawang Wulan. Itu ibu beranak ya. Ibu beranak. Jadi yang saya tahu itu mereka dibilang Joko Tarub tadi ya, ketemu bidadari. Sebenarnya bidadari ini bukan seperti yang kita bayangkan. Iya, jadi terbang dari langit mandi, sebenarnya nggak seperti itu Ibu. Jadi kenapa mereka berdua itu disebut kecantikan sebagai seorang bidadari, karena mereka berasal dari Pulau Dewata. Intinya di situ malah. Jadi orang bilangnya kan Dewata itu dewa itu di atas. Makanya mereka dari Kayangan nama lainnya. Berarti mereka benar-benar dari Kayangan, dari karena kalangan dewa, dari kalangan dewa. Mereka itu dianggap titisan dari Dewata. Karena yaitu ternyata itu asal muasalnya dari Bali. Intinya seperti itu. Kalau di sini yang saya garis bawahi Mbak Dewi, justru karma yang dibawa putra Penjawi ini, Ki Wasis Jayakusuma yang pertama, itu perang saudaranya. Jadi ketika Wasis Jayakusuma itu perang saudara dengan Panembahan itu, Mataram juga Islam pertama ya. Ternyata juga beliau pun asal muasalnya perang dengan Sultan Agung pun sama, perang saudara juga. Jadi ketika ada, kalau zaman dulu kan ke kerajaan-kerajaan kita sistemnya opeti ya. Nah itu satu-satunya yang tidak menyerahkan opeti kan memang di sini dari Ki Ageng Pragulo II. Nah, kenapa beliau tidak mau menyerahkan opeti? Karena mereka beliau Ki Ageng Pragulo II ini, beliau merasa sejajar karena yang dinikahi oleh beliau adalah adik kandung dari Sultan Agung, Nyi Ratu Mas Sekar, dan makamnya sakmangke wonten Desa Puri itu, Mbah Ratu niku itu adalah istri dari beliau. Jadi kalau Nawang Sih Nawang Wulan itu mangke kula nyuwun dipun nawang ya, kita sharing lah di sini. Intinya seperti itu yang saya tahu sampai cuma sejauh itu Mbak. Sebenarnya kalau Nawang Sih Nawang Wulan kan terkait dengan Mbah Dudo malah kan sebenarnya kan. Nggih. Lagi kok saged datang menika niku arah-arahane pripun, karena yang saya tahu itu 6 makam di samping itu malah justru katanya itu kan pengawalnya itu yang ikut berjuang melawan Sultan Agung, dan beliau itu kapundhut karena tombaknya dari pengawalnya Sultan Agung kan, kena tombak Kiai Baru niku. Nggih seperti itu. Nggih. Nah, yang di Gunung Pati itu bapaknya, jadi Wasis Jayakusuma I itu Pragulo I-nya yang asli di sana, yang di sini kedua, yang di Surabaya itu yang ketiga. Intinya seperti itu. Dari saya cuman seperti itu mungkin. Lihat sini dulu dong. Oke, nggih mata suwun, mungkin kita sharing beberapa pertanyaan ke Pak Mudin nanti ya. Ngeten. Oke, siap. Kende ide apa ndak? Matur suwun. Niki sak mangertos kula nuwun sewu nggih. Kebetulan kula nggih rada tau maca. Jadi sebelum Wasis Jayakusuma itu, Wasis kan punya adik namanya Danang Stawijaya juga itu. Itu sebenarnya kan memang kakak beradik. Adiknya itu ada 3, yang satu siapa saya lupa. Terus sebelumnya untuk Babat Pati itu tokoh utama yang paling sentral kan sebenarnya Pemanahan sama Ki Panjawi. Itu kakak beradik. Terus yang satu lagi itu Sultan Mataram itu yang akhirnya terus geger. Akhirnya Sultan Mataram meninggal karena pikiran ditinggal lunga
putrane tiga-tiganya itu. Salah satunya Wasis Joyokusumo, Danang Stawijaya dan sebagainya itu. kakaknya. Danang Stawijaya itu kakaknya yang akhirnya menggantikan Hadiwijoyo yang di Sultan Mataram itu. Jadi pemanahan dulu, baru pemanahan punya adik Panjawi. Itu yang pertama kali cikal bakal berdirinya Pati, karena yang dapat alas Pati itu pemanahan sama Panjawi. Terus akhirnya silsilah Danang Wasis itu sebenarnya putranya pemanahan, setahu saya. Putranya pemanahan, cuma karena Sultan Hadiwijoyo itu tidak punya anak, akhirnya ketiga ponakan itu diangkat jadi putrane. Yang Danang itu jadi penggantinya beliau, sedangkan yang Wasis itu jadi Bupati Pati pertama. Sak mertose kula ngoten. Monggo para ahli sejarah nanti untuk bisa menjelaskan dan memaparkan mbok menawi sak mertose kula niki mau kelintu to, Pak. Mekaten nggih, Mbak Wadin, semoga wekdal sakit kepipun kula aturaken panjenengan. Fokus di